Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait skema penentu mengisi penempatan P2, P3, P1 turun status berdasarkan urutan status dan nilai terbaik. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ya. Bahwasanya seleksi observasi baru saja berakhir Bapak Ibu ya tentunya, dan siap-siap ya berdasarkan data jadwal dari Panselnas BKN, bahwasanya untuk pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk V2 dan V3 itu akan dimulai di tanggal 3 sampai dengan 13 Desember 2022. Jadi pengolahan hasil penilaian ini tentunya berdasarkan rekapan hasil observasi dari kepala sekolah, pengawas, guru senior, BKPSDM, dan tentunya Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah contoh ya yang kami bulur di sini, contoh soal observasinya. Nah, terkait itu mulai hari ini sampai 13 Desember ke depan 2022, karena hari ini sudah tanggal 3 ya, dimulailah pengolahan hasil penilaian kesesuaian. Oleh karena itu kami mencoba ya membuat semacam simulasi Bapak Ibu ya, bagaimana sebenarnya skema penentu kelulusan ya untuk penilaian kesesuaian V2, V3, dan berlaku juga untuk V1 yang turun status dan sukses resume beberapa minggu yang lalu. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk persentase persetujuan hasil penilaian, tentunya itu tim penilai akan melakukan penilaian ya Bapak Ibu dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja. Yang pertama orientasi pelayanan, kemudian yang kedua itu adalah komitmen, yang ketiga adalah kerjasama, dan yang keempat itu adalah kepemimpinan. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi observasi untuk V2, V3. Kemudian nantinya hasil penilaian dari tim penilai itu akan ada pembobotan ya, yang mana hasil akhir tim penilai dikali dengan persentase persetujuan sehingga didapatkan skor akhir penentu kelulusan. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu bisa cermati ya. Di sini kami sudah buatkan skemanya. Di sini ada permisalan ya, kita buat perumpamaan dulu. Di sini anggaplah nama, formasi, nilai akhir, usia dan masa kerja, serta status V2, V3, V3, V3. Nah, namanya kita karang-karang saja. Ini Pak Bagas, Pak Amir, Pak Salim, dan Bu Tina. Nah, kemudian Pak Bagas di sekolahnya itu ada formasi 1 ya. Sedangkan Pak Amir tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan. Pak Salim itu ada formasi ya 1. Kemudian Bu Tina tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan. Berarti dari keempat guru honorer ini akan memperebutkan 2 formasi ya, seperti itu ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana skema penempatannya? Sekolah A ini ditempati oleh Pak Bagas, sekolah B ditempati oleh Bu Tina, sekolah C ditempati oleh Pak Amir, dan sekolah D itu ditempati Pak Salim. Atau saya tulis dulu namanya di sini Pak Bagas ya. Oke, kemudian di sekolah B ini Bu Tina ya. Nah, kemudian Pak Salim, Pak Amir ya. Pak Amir, kemudian di sini Bu Tina tidak ada formasi ya. Sorry. Yang ada formasi itu Pak Bagas dengan Pak Salim ya. Oke, Pak Salim ada formasi. Sedangkan di sini sekolah D itu Bu Tina. Ya. Oke. Jadi Pak Bagas itu ada di sekolah A yang mana ada formasinya 1. Kemudian Pak Salim adalah di sekolah B ada juga formasi 1. Sedangkan Pak Amir di sekolah C ada kebutuhan tetapi tidak tersedia formasi. Di sekolah D Bu Tina tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan. Kemudian kita lihat status untuk Pak Bagas itu, beliau ini adalah P2 Bapak Ibu ya. Sedangkan Pak Salim ini adalah P3. Pak Amir ini adalah P3, kemudian Bu Tina ini adalah P3. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya.
Anggaplah di sini Pak Bagas ini statusnya V2, berarti dia punya nilai plus karena berdasarkan urutan prioritas tentunya V2 itu lebih diutamakan daripada V3 kalau memang masih ada formasi ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya di sini Bapak Ibu yang terhormat, di sini kita pelan-pelan saja dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan mengisi nilai akhir ya. Kita buat permisalan saja ya, kita karang-karang nilainya saja. Untuk Pak Bagas nilai akhirnya itu adalah 100 Bapak Ibu. Nilai akhirnya itu adalah 96 ya. Kemudian Pak Amir nilainya itu adalah 100 ya Bapak Ibu ya. Nilai akhirnya itu adalah 100. Pak Salim ini ada formasi 1, nilainya itu adalah 90. Sedangkan Bu Tina nilainya ini adalah 87 ya, seperti itu. Nah, usia Pak Bagas ini ya, sekarang kita akan melihat nilai tertinggi dari keempat guru honorer ini. Kebetulan Pak Bagas ini nilai akhirnya ini adalah 96. Sedangkan Pak Amir nilai akhirnya 100 ya. Sedangkan Pak Salim 90, Bu Tina 87. Nah, kalau kita perhatikan Pak Bagas ini adalah THK2 Bapak Ibu ya. THK2. Pak Bagas ini adalah THK2. Nah, kalau kita lihat mekanismenya untuk seleksi kesesuaian itu ada urutan ya, urutan prioritas P1, P2 dan P3. Berarti urutan prioritas itu tetap berlaku ya, tetap berlaku. Jadi kita lihat meskipun di sini Pak Bagas kalah nilai Bapak Ibu ya daripada Pak Amir, tetapi karena Pak Bagas di sini adalah V2 dan di sekolah induknya ini ada formasi juga, maka Pak Bagas ini akan lolos ya. Oke, akan lolos Bapak Ibu ya. Kenapa dia lolos? Karena dia adalah THK2 Bapak Ibu ya, dia adalah THK2. Nah, kemudian di sini Pak Salim ya. Ini Pak Salim dia adalah P3 ya. Tetapi ada formasi tersedia di sekolahnya 1 itu 90. Sedangkan Pak Amir ini tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan di sekolahnya. Nilai akhirnya adalah 100 Bapak Ibu ya. Nilai akhirnya ini adalah 100. Nah, kita perhatikan di sini, Pak Amir ini meskipun tidak ada formasi di sekolahnya, tetapi di sekolahnya ini ada apa namanya ya? Ada kebutuhan 1 ya. Sedangkan Pak Salim ada formasi tetapi nilainya 90. Pak Amir nilai akhirnya lebih tinggi daripada Pak Salim. Statusnya keduanya adalah V3 Bapak Ibu ya. Oke, statusnya adalah V3. Jadi secara otomatis formasi yang ada di sekolah B itu akan dipindahkan ke sekolah C ya. Oke, akan dipindahkan ke sekolah C. Tetapi Pak Salim tidak akan tergeser ya. Tidak akan tergeser di sekolah tidak akan tergeser di sekolahnya ya. Jadi Pak Salim ini akan tetap mengajar di sekolahnya. Tetapi Pak Amir lah nantinya yang akan menjadi ASN P3K melalui observasi karena dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi Bapak Ibu ya. Dia mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada Pak Salim. Meskipun Pak Amir ini tidak ada formasi tetapi di sekolahnya ada kebutuhan. Seperti itu ya. Sedangkan Bu Tina tetap tidak mendapatkan penempatan karena nilainya hanya 87. Tidak mungkin ya dia menggeser P2 ya. Tidak mungkin dia menggeser P2 Bapak Ibu ya. Tidak mungkin karena kalau kita lihat mekanisme P3K urutan prioritas itu adalah P1, kemudian P2 berurut-urut ya, kemudian P3 ya, seperti itu. Nah, jadi secara otomatis Pak Bagas akan lolos menjadi ASN bersama dengan Pak Amir ya. Jadi formasi ini dipindahkan ke sekolahnya siapa ya? Sekolahnya Pak Amir. Beda misalkan seandainya Pak Bagas ini adalah apa namanya? Anggaplah Pak Bagas ini adalah P3 juga Bapak Ibu ya, P3. Kesemuanya ini adalah P3. Kemudian Bu Tina ini nilainya 100 ya. Oke. Nah, nilainya ini 100 seperti ini. Kita lihat dari nilai Pak Bagas ini ada formasi 1. Itu nilai akhirnya adalah 96.
Kemudian Pak Amir tidak ada formasi tetapi ada kebutuhan, nilai observasinya 100. Pak Salim ada formasi 1, nilai akhirnya 90. Bu Tina tidak ada formasi, ada kebutuhan, nilai akhirnya 100. Jadi kalau kita berdasarkan nilai tertinggi, maka formasi yang ada di sekolah Pak Bagas, maka yang akan menjadi pemenang, ya, saya ulangi, yang akan menjadi pemenang di sini adalah Pak Amir, ya, dengan Bu Tina. Nah, jadi keduanya ini akan menjadi pemenang Bapak Ibu, ya. Jadi secara otomatis formasi yang ada di Pak Bagas akan dipindahkan ke sekolah Pak Amir. Kemudian formasi yang ada di Pak Salim akan dipindahkan ke sekolahnya Bu Tina. Nah, tetapi tidak menggeser Pak Salim dengan Pak Bagas, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi yang menjadi pemenang adalah Pak Amir dengan Bu Tina. Sekalipun di sekolahnya tidak ada formasi, tetapi tetap ada kebutuhan. Maka formasi itu bisa berpindah, Bapak Ibu, ya. Maka formasi itu bisa berpindah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.